Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Empu Tabah Kalifatah Aji. Bagi yang sudah kenal, tidak usah perkenalan lagi, tapi bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya bisa dipanggil Pak Empu atau Pak Tabah. Di sini saya mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, sebelum mata pelajaran sejarah peminatan dimulai, alangkah baiknya jika saya menjelaskan dulu mengenai kontrak belajar dari sejarah peminatan. Untuk jam pembelajaran sejarah peminatan, di sini untuk kelas 10 adalah 3 jam pelajaran per minggu. Untuk kelas 11 adalah 4 jam pelajaran per minggu, dan untuk kelas 12 sama dengan kelas 11 adalah 4 jam pelajaran seminggu. Namun ini kan masa COVID-19 sehingga tidak bisa tatap muka untuk pembelajaran secara langsung, maka akan dibuat jadwal baru. Lah di sini secara peminatan pembelajarannya untuk kelas 10, 11 dan 12 adalah sekali dalam seminggu. Nah, berikutnya untuk KKM Sejarah Peminatan atau kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk kelas 10 ini adalah 70. Nah, lebih tinggi daripada tahun kemarin. Nah, tahun kemarin itu 62. Sedangkan untuk kelas 11 itu adalah 72 dan untuk kelas 12 adalah 73. Jadi sekarang KKM-nya lebih tinggi daripada tahun kemarin, maka dari itu kalian harus lebih giat dalam belajar. Nah, untuk nilai akhir untuk sejarah peminatan itu mencakup apa saja? Yang pertama itu mencakup dari nilai tugas. Tugas-tugas yang kalian kerjakan, tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu nanti akan saya rekap untuk dijadikan satu nilai tugas. Nah, yang kedua ada nilai ulangan. Nilai ulangan ini nilai ulangan ketika sudah selesai materi, nanti ada ulangan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menerima materi tersebut. Dan yang ketiga adalah nilai ujian semester. Nilai ujian semester ini untuk semester 1 nanti ada ujian. Nah, nilai akhirnya ini mencakup dari ketiga nilai tersebut. Nilai tugas, ulangan, dan nilai ujian semester. Jadi kalau misalnya kalian mengumpulkan nilai tugas secara bagus, kalian mengumpulkan nilai tugas dengan waktu yang tepat, lah itu akan meningkatkan nilai akhir kalian. Dan juga jika nilai ulangan kalian misalnya mepet atau nilai ulangan kalian di bawah KKM, nah nanti nilai tugas ini bisa untuk menyelamatkan nilai akhir kalian untuk bisa meningkat. Nah, bagi saya, nilai itu bukan hanya dari segi kognitif atau pengetahuan saja, tapi lebih dari itu, nilai itu juga mencakup dari segi afektif atau sikap. Jadi, bukan hanya dari kemampuan kalian menguasai materi, kemampuan kalian bisa untuk memahami materi yang saya jelaskan atau yang kalian pelajari, tapi juga dari segi kalian bersikap. Bagaimana kalian dalam mengumpulkan tugas, apakah tugasnya dikumpulkan tepat waktu, bagaimana kalian ketika berinteraksi dengan teman kalian, terutama ini kan masa COVID-19, interaksi dengan teman itu jarang, sedikit, tapi saya bisa melihat dari bagaimana kalian berinteraksi di WA dengan kalian, dengan guru, dengan teman-teman kalian. Nah, itu bagaimana interaksinya, apakah kalian segan dengan guru, sopan, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi dari nilai kalian. Nah, cakupan materi ini dari sejarah peminatan untuk kelas 10 semester 1 dulu. Yang pertama adalah mencakup manusia dan sejarah. Jadi dibahas dulu keterkaitan antara manusia dan sejarah itu seperti apa. Jadi sebelum mempelajari mengenai sejarah Hindu-Buddha, sejarah Islam, sejarah kolonial, itu di kelas 10 ini dipelajari dulu pengertian dari sejarah dan kaitannya antara manusia dengan sejarah itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus bab kedua ini membahas mengenai sejarah itu bisa sebagai peristiwa, sejarah itu bisa sebagai sebuah kisah,
Sejarah itu bisa sebagai ilmu dan sejarah itu juga bisa sebagai seni. Lah, bagaimana itu? Besok kita jelaskan di bab kedua. Di bab 3 ini ada berpikir sejarah. Berpikir sejarah ini ada konsep berpikir sinkronik, diakronik, terus ada lagi periodisasi dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di bab 3. Bab 4 ada sumber sejarah. Sumber sejarah itu mencakup pada fosil, artefak, terus nanti ada juga bukti-bukti sejarah, fakta sejarah. Lah itu dibahas di bab 4. Setelah mengetahui sumber-sumber sejarah, lah di bab kelima ini dipelajari mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu nanti mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Mencakup 4 unsur tadi. Nah, yang akan dibahas di bab 5. Jadi di sejarah peminatan kelas 10 ini mencakup 5 bab tadi yang harus kalian pelajari dan pahami. Nah, cakupan materi sejarah peminatan untuk kelas 11 semester 1 ini yang pertama. Ini untuk kelas 11 ya, kelas 11 semester 1 yang pertama mencakup dari kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Jadi, kerajaan maritim itu apa? Kerajaan maritim adalah kerajaan yang besar karena angkatan laut yang kuat. Kerajaan yang besar karena kehidupan masyarakatnya sangat bergantung dengan hasil dari laut. Contohnya mana? Contohnya itu ada kerajaan Majapahit, kerajaan dari Sriwijaya itu salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia pada waktu itu. Hindu dan Buddha ya, kerajaan maritim Hindu dan Buddha itu di bab pertama. Di bab kedua ada kerajaan maritim Islam. Kerajaan maritim Islam itu juga ada banyak. Jadi ini cakupan materinya ini berdasarkan urutan waktu. Kalau di Indonesia kan Hindu Buddha dulu, terus di bab kedua ada maritim Islam. Jadi tidak semua kerajaan Hindu Buddha, tidak semua kerajaan Islam yang dipelajari, tetapi hanya kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Itu di bab 1, 2. Terus di bab ketiganya ini ada mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh pada bangsa Indonesia. Jadi peristiwa di Eropa itu ada banyak sekali yang penting yang bisa kita pelajari, tetapi di sini hanya kita cuplek, kita pelajari mengenai peristiwa Eropa yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia saja. Ada peristiwa reformasi gereja, ada the dark age atau zaman kegelapan, ada peristiwa merkantilisme dan lain sebagainya. Terus nanti akhirnya penjelajahan samudra berdampak kepada Indonesia yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Itu nanti kita bahas di peristiwa penting di Eropa. Nah, kita jalan-jalan di Eropa. Terus di bab keempat ini dibahas mengenai revolusi-revolusi besar di dunia. Kaitannya dengan peristiwa besar tadi, ada yang namanya reformasi gereja, ada yang namanya penjelajahan samudra. Akhirnya orang-orang di penjuru dunia itu melakukan revolusi-revolusi besar. Revolusinya apa saja ya kita bahas besok di bab 4. Nah, berikutnya bab 5 ini kelanjutan dari revolusi-revolusi tadi. Ini ada paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Jadi, setelah terjadinya revolusi besar dan di wilayah-wilayah khususnya di Asia dan Afrika itu terjajah selama ratusan tahun, akhirnya muncul berbagai paham-paham besar yang mempengaruhi pandangan atau pola pikir dari masyarakat intelektual di Asia dan Afrika, dan akhirnya muncul gerakan nasionalisme Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan dari bangsa-bangsa Eropa. Itu yang kita bahas di bab ke-5. Dan di bab ke-6 ini kita bahas mengenai pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Nah, Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini sangat menarik untuk dipelajari karena rentang waktunya yang belum terlalu lama, dan jadi kita bisa mengetahui video-videonya, gambar-gambarnya mengenai Perang Dunia I. Kita bisa istilahnya mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya Perang Dunia I dan II. Nah, besok kita bahas di bab ke-6. Itu ya untuk kelas 11. Nah, ini cakupan materi untuk kelas 12 semester 1. Yang pertama, ini adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jadi
respon dari masyarakat internasional terhadap kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Apakah mendukung ataukah biasa saja? Lah itu kita bahas di bab 1. Itu nanti ada respon dari negara Mesir, ada dari negara India, dari Australia, dari negara bahkan Palestina itu responnya positif. Nah, respon dari PBB juga seperti apa? Itu kita bahas di bab 1 besok untuk kelas 12. Berikutnya di bab 2 ini mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan semakin kesini berkembangnya itu semakin pesat. Nah, apalagi di era globalisasi seperti sekarang di mana sebuah informasi di penjuru dunia dapat kita akses dengan mudah dari smartphone kita yang ada dalam genggaman kita. Jadi informasi, komunikasi dan lain sebagainya itu berkembang secara pesat. Itu di bab 2. Di bab 3 ini kita bahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Jadi di kelas 11 tadi dibahas mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di kelas 12 ini kita membahas sejarah yang lebih baru lagi adalah Perang Dingin. Perang Dingin itu seperti apa? Apakah perangnya di salju atau gimana? Nah, itu kita bahas besok di bab ketiga ya untuk kelas 12. Nah, ini peran aktifnya bangsa Indonesia itu seperti apa pada waktu Perang Dingin ya nanti kita nantikan. Nah, untuk bab yang keempat ini mengenai sejarah organisasi regional dan global. Jadi organisasi-organisasi di dunia itu kan ada banyak sekali, terutama pada masa Perang Dingin itu ada dua kubu yang bertolak belakang. Setiap kubu itu memiliki organisasi masing-masing di setiap wilayah penjuru dunia masing-masing. Dari kubu blok barat ada NATO, ada SEATO, ada dan lain sebagainya. Terus dari yang kubu komunis atau kiri itu ada Fakta Warsawa dan lain sebagainya. Jadi organisasi-organisasi tadi berkembang bahkan hingga sekarang itu masih eksis, masih digunakan dan juga masih banyak anggotanya, terutama Indonesia itu masih berperan aktif dalam berbagai organisasi-organisasi seperti ya ASEAN, terus ada OKI, organisasi Islam internasional. Nah, itu di bab 4 besok kita pelajari untuk kelas 12 semester 1. Nah, itu tadi cakupan materinya. Sekian kontrak belajar yang saya sampaikan. Semangat, tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk bagi yang belum memiliki buku atau belum mendapatkan pinjaman buku di perpustakaan, bisa kalian download buku sejarah di internet atau di Google. Itu ada banyak sekali BSE, buku sekolah elektronik itu untuk kelas 10, 11, dan 12 untuk sejarah peminatan ada banyak sekali. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.